Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti diketahui, sejak kecil kita pasti pernah mendengar berbagai macam kisah Nabi dan Rasul yang mempunyai sifat kebaikan dan keteladanan masing-masing. Terutama kisah 25 Nabi dan Rasul yang diberikan berbagai macam mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari Nabi Adam sebagai khalifah pertama hingga Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup ataupun juga disebut sebagai Khatamun Nabiyun. Masing-masing Nabi mempunyai pengalaman yang berbeda-beda pada masanya. Meskipun begitu, semua Nabi memiliki sifat baik dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap ujian yang diberikan Allah. Pada setiap kisahnya, umat muslim dapat memetik kebaikan dan menjadikannya sebagai suri teladan dalam menjalani kehidupan di dunia. Salah satu kisah Nabi yang mempunyai pesan mendalam dan penuh kebijaksanaan adalah kisah Nabi Ismail. Dan seperti diketahui juga, Nabi Ismail merupakan anak dari Nabi yang keenam utusan Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kisahnya, Nabi Ismail beserta ayahnya mengalami berbagai macam peristiwa yang besar dan mengharukan. Salah satunya adalah peristiwa penyembelihan Nabi Ismail yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, Allah menguji ketaatan Nabi Ibrahim yang harus mempertaruhkan rasa cinta dan sayangnya kepada sang anak, hingga peristiwa ini menjadi asal mula suruhan Allah bagi seluruh umat muslim untuk melaksanakan ibadah berkurban. Kisah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam di sini menjadi kisah pertama yang patut untuk disimak. Diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya yang bernama Siti Saurah belum juga dikaruniai seorang anak. Nabi Ibrahim alaihissalam pun terus memanjatkan doanya kepada Allah untuk dianugerahkan seorang anak yang soleh dan taat kepadanya. Suatu waktu, Siti Saurah pun mengetahui apa yang diharapkan sang suaminya. Namun, ia tidak dapat mewujudkan keinginan suaminya karena dia memiliki kondisi rahim yang mandul. Kemudian Siti Saurah mendapatkan suatu rencana untuk mendekatkan Ibrahim alaihissalam dengan budaknya yang bernama Siti Hajar untuk menikah. Siti Saurah pun berharap dengan adanya pernikahan tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam bisa mendapatkan seorang anak yang saleh dari perkawinannya dengan Siti Hajar. Kemudian suatu ketika Siti Saurah pun mengutarakan rencana tersebut kepada sang suami. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Kita harus menanyakan terlebih dahulu kepada Hajar, apakah dirinya setuju ataupun tidak." Lalu Siti Saurah dan Nabi Ibrahim alaihissalam menanyakan langsung kepada Siti Hajar, dan Siti Hajar menyetujuinya. Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar menikah, dan Siti Hajar akhirnya dapat mengandung anak dari suaminya. Kemudian setelah mengandung selama 9 bulan, Siti Hajar melahirkan seorang anak yang dinamakan Ismail. Dikatakan bahwa kelahiran Nabi Ismail alaihissalam ini merupakan jawaban dari doa yang selalu dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Bukan tanpa alasan, ternyata istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai kondisi rahim yang mandul sehingga dirinya tidak dapat mengandung seorang anak. Beberapa waktu setelah kelahiran Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk pergi membawa Siti Hajar dan anaknya ke Mekah. Tanpa berpikir lama, Nabi Ibrahim alaihissalam memenuhi perintah Allah tersebut dengan membawa Siti Hajar dan Ismail pergi melewati gurun dan berhenti di dekat tempat yang saat ini berdiri, bangunan Ka'bah. Tidak lama setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian pergi meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di tempat tersebut untuk kembali ke Syam. Siti Hajar pun seketika memegang baju Ibrahim lalu berkata, "Wahai Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu hendak meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang atau sesuatu apapun di sini?" Siti Hajar terus mengulangi pertanyaannya, namun tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim tidak menoleh sedikit pun untuk menanggapi perkataan istrinya tersebut. Hingga akhirnya Siti Hajar berkata, "Apakah Allah memerintahkan kamu atas semua ini?" Lalu seketika itu
Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Iya." Dan Siti Hajar pun bisa menerimanya dengan berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami." Kisah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar terus berlanjut. Sejak mendapatkan jawaban itu, Siti Hajar segera kembali ke tempatnya semula bersama Ismail. Sedangkan Ibrahim alaihissalam kembali melanjutkan perjalanan menuju Syam. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menghadap Ka'bah dan mengangkat kedua tangannya lalu berdoa kepada Allah. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Di sisi lain, Siti Hajar kembali menemui Ismail dan memulai menyusuinya. Selama beberapa hari, Siti Hajar hidup dengan persediaan minum yang telah dibawanya. Namun, tiba di suatu hari, persediaan air itu semakin lama semakin habis. Ia pun menjadi haus, begitu pula dengan bayinya. Ismail kecil pun hanya bisa menangis saat ia kehausan. Siti Hajar hanya bisa memandangnya dengan rasa kasihan. Karena tidak tahan, Siti Hajar kemudian pergi meninggalkan Ismail untuk mencari bantuan. Sampailah Siti Hajar di Bukit Safa, sebuah gunung yang tidak jauh dari keberadaannya semula bersama Ismail. Hajar berdiri di bukit itu dan menghadap ke lembah untuk mencari tanda-tanda keberadaan manusia lain yang bisa membantunya. Namun, ia tidak melihat satu orang pun yang berada di sana. Kemudian, Siti Hajar pun memutuskan untuk pergi ke lembah lain hingga sampai di Bukit Marwah. Dia pun mencoba berdiri dan mencari pertolongan, namun tetap saja tidak ada manusia lain yang terlihat di sana. Bahkan, Siti Hajar melakukan perjalanan dari Safa ke Marwah hingga 7 kali, namun masih saja nihil. Saat beliau berada di puncak Marwah, beliau mendengar sesuatu. Kemudian beliau berusaha untuk diam dan kembali mendengarkan suara itu dengan seksama. Dan suara itu muncul lagi. "Engkau telah memperdengarkan suaramu jika engkau bermaksud memberikan bantuan." Ternyata suara itu merupakan suara dari malaikat Jibril yang berada di dekat sumber air Zam-Zam. Kemudian Jibril mengambil air dengan sayapnya hingga air keluar memancar. Akhirnya Siti Hajar dapat meminum dan bisa kembali menyusui bayinya. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Janganlah kamu takut ditelantarkan, karena di sini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya, dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya." Kisah Nabi Ismail dan ibunya, Siti Hajar yang tinggal di Mekah masih terus berjalan. Hingga datanglah sekelompok suku Jurhum yang datang dari Bukit Kada'a, dari bahagian bawah Mekah. Mereka melihat sekelompok burung yang berputar-putar di suatu wilayah. Mereka berharap burung yang berputar-putar itu merupakan tanda adanya sumber air. Lalu mereka mengirimkan 2 orang untuk mendatangi lokasi burung tersebut. Dan benar, ternyata burung-burung tersebut mengelilingi sumber air. Lalu 2 orang dari suku Jurhum itu kembali dengan cepat untuk memberitahukan kelompoknya. Setelah itu, mereka bersama-sama mendatangi sumber air tersebut. Saat itu, Siti Hajar sedang duduk di dekat sumber air. Lalu salah satu dari suku Jurhum berkata, "Apakah kamu mengizinkan kami untuk singgah bergabung denganmu di tempat ini?" Lalu Siti Hajar menjawab, "Iya, boleh. Namun kalian tidak berhak memiliki air." Kemudian mereka pun menyepakatinya. Siti Hajar pun senang dengan keberadaan keluarga Jurhum. Dirinya tidak merasa kesepian lagi, dan mereka pun tinggal bersama dengan rukun. Bahkan Ismail mulai belajar bahasa Arab dari keluarga Jurhum itu. Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang pintar dan berakhlak mulia seperti yang telah diajarkan oleh ibunya. Hari demi hari berlalu, Ismail pun tumbuh menjadi seorang dewasa. Saat inilah ia akan bertemu dengan ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian bisa menjalani hari bersama anaknya tercinta itu. Lalu pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa ia menyembelih putranya, yaitu Ismail. Setelah ia bangun, ia menyadari bahwa mimpi itu merupakan petunjuk dari Allah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam suatu hari mendatangi anaknya lalu menyampaikan mimpi yang dialaminya. Dan Ibrahim alaihissalam berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Al-Quran Surat As-Saff ayat 102. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun membawa Ismail ke Mina. Setelah sampai di sana, Ibrahim alaihissalam mengikat kain di atas muka anaknya agar ia tidak dapat melihat raut wajah sang anak yang bisa membuatnya terharu. Keduanya pun telah memperserahkan diri dan menyerahkan dirinya kepada Allah. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendengar seruan Allah, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu ujian yang nyata." Tidak lama setelah itu, malaikat Jibril membawa kambing besar dan meletakkannya sebagai pengganti Ismail yang akan disembelih. Dari peristiwa inilah kemudian turun perintah Allah bagi seluruh umat muslim untuk menunaikan kewajiban berkurban. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya adalah simbol mengorbankan apa yang paling dicintai untuk Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam pun melakukannya. Nabi Muhammad SAW melanjutkannya, mengabdikannya dalam syariatnya. Saking pentingnya berkurban ini, Rasulullah pun memperingatkan dengan keras umatnya yang mampu namun tidak melakukannya. Barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Dan inilah sedikit kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu awal mula syariatnya berkurban. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.